Selamat datang kembali. Gak, makasih banget udah datang di channel aku. Ya, makasih sih. Udah lama banget gak ngobrol sama Yadi kan. Aku ya seperti kamu tahu kan aku kemarin diundang sama Kumaila untuk ngobrolin soal The Paragon of Evil. Kapan rilis? Udah ada di YouTube, tinggal nonton. Udah ya. Ya, guanya yang kurang update. Soalnya sibuk banget gak sempet nonton yang panjang-panjang gitu. Cuman kebetulan di video itu aku tuh sempat menyinggung soal New Atheism. Bagaimana ateisme macam Dawkins itu buat aku pribadi itu tuh nggak apa ya, tidak tidak sebagus ateisme lama gitu loh, yang lebih filosofis. Nggak ada lama atau baru sih, tapi ateis Dawkins dan non Dawkins lah, katakan kayak gitu ya. Mungkin kayaknya untuk para audiens dibedain udah ateism aja gitu kayak kan ada neo, ada old, mungkin ada filosofi atau apa. Mungkin daripada ribet ya. Udah anggap aja ateisnya Yadi itu atau mungkin yang audiensnya punya apa belief yang sama itu ateism aja udah gak usah kayak ada new philosophical atau apa ya walaupun mungkin secara teknis nggak tepat ya tapi kayak udah ngomong ateism aja gitu kecuali yang kayak neo ateism itu kan beda kan. Ya, ya, New Atheism itu yang beda sih. Jadi ya makanya alasan aku manggil Oga kan untuk ini ya, untuk ngomongin New Atheism ini. Ya karena dulu sempat di Twitter ngebahas ini cukup lama ya sama orang barat gitu karena emang ateis juga cuman kayak sekarang udah malas aja sih karena kayak udah kelar gitu loh. Saya apa yang mau gua bahas dalam New Atheism cuman kan ini karena ya di ada undang-undang yang mau dikeluarin jadi nggak apa-apa lah bahas lagi. Udah lama juga gua nggak bahas New Atheism. Oke, kayaknya gue pengen dengar dari lu dulu deh. Gak, aku tuh jujur aja ya, oke, sebelum aku nanya lu, aku pengen ngomongin dulu beberapa keresahan yang aku punya untuk New Atheism gitu loh. Oke. Keresahan yang pertama itu adalah tentu aja, mereka eh, cenderung scientism ya, karena kebanyakan dari mereka itu kan ilmuwan ya, saintis ya, kayak Dawkins, Harris, Lawrence Krauss, Jerry Coyne. Jadi mereka Dari koin Victor Stenger atau ya, si siapa yang meninggal itu Eric Weinberg ya. Nah, ya, itu emang saintis semua sih rata-rata. ya. Kebanyakan kan emang saintis ya. Meskipun ada Daniel Dennett ya. Itu Oh ya, yang paling baik kayaknya Daniel Dennett sih di antara mereka itu. Pada aku. ya bisa jadi sih. Gue Eh, juga ngerasa dia yang paling baik. eh, eh. Jadi buat aku kayak oke, kayaknya maklum aja ya kalau misalkan mereka kayak condong ke scientism gitu. Dan itu tuh buat aku kayak mengganggu gitu karena cara mereka approach pada agama itu kayak membuat mereka jadi sama gitu loh attitude-nya dengan fundamentalis. Like kayak misalkan nih ada satu kitab, terus kitab ini kayak diperlakukan seperti metode seperti objek-objek saintifik gitulah. Kayak misalkan apakah kisah-kisah yang ada di dalamnya itu literally true? Apakah kisah-kisah yang adanya di dalamnya itu apakah betul-betul terjadi atau benar secara saintifik gitu misalkan? Padahal kan Itu sebenarnya itu malesin juga sih, sorry ya potong. ya, Cuman kayak kayak apa maksudnya? Oke, maksudnya kita baca teks, gak usah baca teks kitab suci deh, karena kan teks kuno gitu. Atau Homer lah, nggak usah ya, ngomong Bible atau Quran. Baca Homer kayak kita pasti tahu dong, oh dia pasti ada cerita-cerita yang mungkin isi supernatural gitu kan, yang tidak saintifik. Terus kayak masa kayak kita mau menilai semuanya dengan kacamata saintifik gitu kayak, oke ini memang nggak kejadian, nggak oke nggak percaya ada kejadian ada mujizat atau apa. Tapi kayak ya terus kenapa gitu? Apa iya, apa apa urusannya? Apakah kayak apa kayak bukunya tiba-tiba jadi salah atau misalkan gimana gitu kan metode tafsiran teks kan ada cara-caranya kan. Masa iya, kayak cuman karena nggak sesuai saintifik kayak kita oh ini pasti fix salah gini 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 gini. Gimana kalau ternyata penulisnya itu memang menulis itu tujuannya untuk ini tuh bukan cerita saintifik gitu, nggak mengandung iya, hal yang saintifik atau mungkin kayak genre-genre gospel ya gospel itu dianggap kan biografi kuno gitu yang oke lah gospel ada cerita mujizat bangkitin orang mati lah hmm, ubah air jadi anggur cuman kayak masa dengan kayak gitu kita langsung oh ini apa nggak kejadian atau misalnya oh ini tidak saintifik jadi ya udah pasti fix salah itu kan kayak metode biner sekali ya kayak
tujuannya apa gitu. Kalau kalau kayak gitu mending semua teks kuno, bahkan yang kayak biografi yang kayak Caesar pun udah kita nggak usah baca deh, soalnya itu pasti ada aja hal-hal yang tidak saintifik. Terus kayak ngapain kita baca teks ini loh, ngapain ada subjek sejarah, kayak subjek-subjek untuk mempelajari mitologi-mitologi ini atau kepercayaan atau mungkin perjanjian baru atau apa kritik teks lain, nggak usah dong. Itu kalau dari gua sih ya. Eh, Mereka tuh kayak maksa supaya gue bisa bilang kayak kisah-kisah dalam agama itu incompatible dengan sains gitu lah. Aku tuh nggak bisa ngomong kayak gitu ya, kayaknya sangat polos sekali. Kalau misalkan gue baca Kafka yang Metamorphosis, terus tiba-tiba kan itu ceritanya manusia tuh tiba-tiba berubah jadi serangga gitu kan. Apakah gue bakal bilang kayak, wah ini ceritanya tidak saintifik sekali nih, ini tidak kompatibel dengan sains. Nggak mungkin lah biar gue bilang kayak gitu kan. Maksudnya gue pengen nanya sama lo dulu gak? Jadi anggaplah aku ini sebagai devil advocate sih. Aku akan berperan sebagai new atheist di sini. Karena kan aku seolah-olah ah, kayaknya aku juga mantan new atheist ya, kalau bisa dibilang ya. Iya sih kan dulu ya dia kan cukup literalis juga sih dalam melihat Ya. maksudnya biner dengan dalam melihat agama dan literalis dalam melihat cerita kitab suci gitu atau Ya. kitab kepercayaan. Ya soalnya aku dulu sangat suka banget kan sama Dawkins Oh iya dan iya. teman-temannya. Jadi kayaknya gue masih bisa nih untuk bermain sebagai the devil advocate ya untuk Malah kebalik. Dulu dulu benci Dawkins, sekarang malah paling suka. Nggak tahu nah kenapa. nah itu gue nggak tahu malah sekarang gue nih yang agak nggak suka sama Dawkins. Kayak udahlah, ini emang ya emang kayak oh iya dia udah tua, gerampi. Oke, pandangan agama dia salah total, tapi kayak ya udah, terus kenapa gitu. Kayak gitu aja sih. So, oke, gimana jawaban lu kalau misalkan ada yang bilang bahwa ah kitab suci itu tidak sesuai, misalkan ya penciptaan kitab suci, misalkan ada manusia pertama dari debu gitu loh. Itu kan tidak sesuai dengan saintifik ya. Atau jangankan itulah kisah Musa membelah lautan kayak gitu. Oke. Pokoknya Itu kisah-kisah yang isinya mujizat lah ya. uh itu gimana tuh? Itu kan tidak sesuai dengan saintifik. Nah, ini gue berperan sebagai the devil advocate ya. Itu Ya, gimana? ya tidak sesuai saintifik. Ya kenapa gitu? Kayak para penulis yang nulis cerita misalnya Tuhan menciptakan manusia dari debu atau kayak misalkan cerita ada dua manusia raksasa atau kayak mitologi-mitologi lainnya, itu mereka menulis cerita tersebut memang bukan poinnya tuh untuk memberikan sebuah pandangan saintifik. Kayak di kitab Kejadian nih, salah satu tujuan itu ditulis di mana kayak Tuhan nyiptain 6 hari, terus dia nyiptain misalnya angkasa kan, nyiptain manusia, aduh gue udah agak lupa sih urutannya. Terus mereka nulis ini tuh kayak para scholar tuh bilang tujuan mereka ini sebenarnya apa? Untuk ini adalah polemik terhadap tradisi yang ada di sono, yaitu tradisi kalau di situ berarti Babilonia ya. Pokoknya orang-orang Akadia, Sumeria yang berpegang sama cerita Gilgamesh lah. Kayak itu tuh kitab Kejadian itu ditulis untuk ngasih tahu nih kalau Tuhan gue lebih hebat nih dari Tuhan lu. Misalnya nih Tuhan lu nyiptain harus gini-gini. Nah Tuhan gue langsung udah ngomong dong Kejadian. Itu kayak memang bukan ranah saintifik. Ketika mereka mencoba nulis ini, nggak ada mereka tapi oh kita harus saintifik nih sesuai dengan sains gini 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 gini. Itu kan kayak mana ada sih orang zaman dulu mikirin sains. Toh apa yang kita sebut sains sekarang juga itu adalah konsep modern yang baru dicetuskan di abad 16-17. Tapi Itu kisah itu, tapi kisah yang lu sebutin tadi kayak kisah Musa atau Adam itu betul-betul kejadian kah atau nggak terjadi atau gimana? kalau menurut dari gua sih karena gua bukan benar-benar literalis ya. Bagi gua sebenarnya semua kisah penciptaan itu mau dari agama apapun itu tujuan mereka hanya memberitahu kalau yang agamanya ada fokus apa Tuhan, misalnya kayak Kristen, Islam atau mungkin mitologi mitologi kuno gitu kayak Cina kuno atau mungkin Mesopotamia kuno, itu tujuan mereka tuh hanya memberitahu kalau ada sosok deity atau sosok kayak dewa gitu atau Tuhan atau apa itu yang menciptakan dunia ini. Dan apakah ini kenyataan atau enggak, atau apakah ini beneran diciptakan Tuhan atau enggak, ya sebenarnya memang jujur aja kita nggak bisa tahu secara pasti ya, kecuali nanti pas sudah mati, misalkan, oh ternyata apa ternyata kesadaran kita nggak menghilang gitu, ya udah berarti nggak ada. Kalau ternyata masih ada dunia setelah kematian ya, oh berarti minimal ada satu apa ceritanya beneran, cuman Tuhan siapa nggak tahu, ya itu kan nanti.
Eh, Cuman kalau gua nganggep itu cuman kayak mau mengasih tahu, oh ini ada yang diciptain gitu loh. Ini Tuhan nyiptain alam semesta. God did it. Udah itu poinnya. Kayak gak perlu kayak scientific scientific gitu. Pokoknya intinya ini adalah cara manusia menjelaskan God did it loh. Ini Hmm. untuk yang kepercayaan sama Tuhan ya. Kalau yang mungkin kayak tidak terlalu fokus sama kepercayaan kayak Buddha gitu, lebih ke arah dia tuh mau kasih tau, oh ini ada dunia loh ini, atau mungkin dunia, oh ini dunia siklus, koreksi ya kalau misalkan yang agama Buddha merasa gue salah ngomong ya. Ya kayak, oh ini dunia ini udah ada gitu kan. Kepercayaan Buddha kan juga kompatibel dengan model alam semesta yang abadi kan. Ya. Jadi kayak, oh ya udah dari sononya nih kayak gini. Oh, jadi kita hidup untuk siklus hidup kita ini untuk menghindari suffering gitu. Jadi kayak intinya tuh di situ doang. Kecuali yang kayak beberapa orang-orang modern ya, atau mungkin yang sering disebut dengan kreasionis gitu. Di Indo banyak ya, yang Muslim, yang kalau di Amerika banyak kan Kristen yang kayak merasa, oh ini Tuhan menciptakan segala sesuatu harus sesuai nih dengan ayat-ayat yang misalnya, oh hari pertama ini, kedua ini, hari ketiga ini, benar-benar literal 6 hari. Jadi dunia ini yang Earth creationist ya, berarti 6.000 sampai 10.000 tahun. Nah itu adalah pandangan modern aja sih, karena kalau dari tradisi Kristiani kisah tersebut tidak pernah dianggap benar-benar literal gitu. Oke, memang dari para teolog zaman dahulu percaya ya kisahnya terjadi secara literal, cuman mereka itu nggak apa ya, nggak fanatik gitu loh. Bahkan salah satu bapak gereja yang cukup terkenal namanya Origen, dia udah kayak memetaforakan kisah penciptaan. Bahkan Adam dan Hawa, bahkan dari zaman Philo dari Alexandria itu juga kayak, walaupun dia percaya dua Adam dan Hawa adalah manusia, dia tetap masih menggunakan metafor dalam Adam dan Hawa, masih kayak dipakai simbol. Jadi kayak kalau gue sendiri sih menganggap, oh ini kisah ini emang cuman polemik aja, dan ini memang sama gereja Katolik tuh diterima-terima aja sih. Kayak bahkan di Thomistic Institute dia ada menjelaskan video apakah Adam dan Hawa eksis. Jawabannya kompleks itu. Malah dia mungkin bilang Adam dan Hawa itu adalah kayak mungkin kelompok manusia kuno gitulah. Gue lupa sih apa istilah saintifiknya. Pokoknya ini ada kelompok manusia kuno, terus ketemu satu kelompok apa manusia kuno lainnya lah. Nah di situ mereka ketemu dan punya keturunan. Nah itu bisa jadi adalah kisah Adam dan Hawa gitu. Bahkan dibilang lagi kalau mereka memiliki keturunan itu dengan free will, oh, berarti dosa asal tuh dari sini asalnya. Jadi kayak ya apa yang kayak harus dipermasalahkan gitu. Benar atau enggak ya nggak tahu ya. Cuman kayak kalau bagi gue sih begitu, kayak oh iya ini mungkin ada sekelompok primata yang bersatu, yang ketemu kelompok primata lainnya terus punya keturunan yang nggak harus jadi manusia, pokoknya mereka punya keturunan ya udah di situ. Terus karena evolusi survival of the fittest dan sama argumen yang tadi yang free will, ya udah jadinya kayak kalau mereka free will untuk apa berhubungan intim dengan primata lainnya, ya udah dosa asal bisa dari situ. Hmm. Kalau misalkan posisi lu sekarang ya, kan lo tadi bilang kita kan nggak tahu ya apakah itu betul-betul terjadi atau enggak. Kisah yang katakanlah yang mukjizat ya, yang aku mendefinisikan mukjizat itu sebagai sesuatu yang melawan hukum alam gitu loh. Bukan yang highly unlikely ya, karena yang highly unlikely itu masih bisa kejadian, tapi Oh mukjizat itu iya adalah ya. sesuatu yang melawan hukum alam gitu loh. Gue setuju sama definisinya kok, karena kalau misalkan kayak di miracle itu didefinisikan sebagai sesuatu yang highly unlikely, itu sebenarnya bukanlah miracle sih, karena kayak Hmm. universe ini expansion ini kan, atau tentang kosmologi lainnya, atau mungkin Big Bang atau apa, itu kan sebenarnya juga termasuk highly unlikely kan, kayak Big Bang, Big Crunch gitu. Hmm. Tapi itu natural gitu, itu Yes. terjadi. Jadi Hmm. kayak miracle, definisi miracle yang tepat harusnya memang violation of the natural law, yang kayak oh manusia secara natural law tuh kita tuh gak bisa bangkit dari kubur, tapi ada yang bangkit dari kematian. Nah itu kan miracle. Kalau hal yang likely ya gak setuju aja sih. Itu Nah, definisinya terlalu gampang dipatahin soalnya. nah, lo sebagai orang yang tidak membaca kitab suci secara literal, bagaimana lo menanggapi beberapa kisah dalam kitab suci yang melawan hukum alam itu? Is it happened or soalnya kan ini melawan hukum alam nih, so itu gimana? Gak? Sebenarnya tergantung sih, tergantung kisah apa kan. Kalau kayak sebagai kisah inti kayak iman Kristiani gitu, kayak Tuhan Yesus bangkit dari kubur gitu, itu kan karena doktrin ya, itu memang Hmm.
dianggap literal gitu. Ada bisa sih dianggap oh apa kebangkitan ini mungkin nggak literal gitu. Kayak si mendiang uskup John Shelby Spong atau mungkin yang bisa orang bilang oh liberal gitu ya. Yang rada-rada oh iya dia bangkit tapi bangkitnya secara spiritual gitu, bukan bangkit secara tubuh. Ya itu kan terserah ya, gue juga males kan ngecap heretik enak Hmm. soalnya. Jadi kayak bagi gue sih tergantung kisah apa. Kalau kayak yang misalkan kisah yang di kitab Yosua yang dimana ketik apa Tuhan ada suruh oh ini matahari ini diam ketika Yes. pasukan Israel menyerang. Nah, itu kan argumen yang ini ayat yang dipakai pada zaman Galileo kan, yang dimana ini tuh diinterpretasiin secara literal, tapi kayak karena Galileo tidak membuktikan jadi itu bisa diulang gitu. Menurut tergantung sih kayak mana gitu. Kalau kayak penciptaan literal, yang kisah di Perjanjian Lama, maksudnya bagi gue Perjanjian Lama pun adalah satu buah kitab suci, tapi tetap saya ditulis oleh manusia dan ini tuh kalau kata teman gue ini tuh tetap adalah cerita orang Yahudi gitu. Jadi kan ya adalah kayak bias-biasa orang Yahudi lah gitu. Kayak mungkin mau perpolitikan atau mau kayak ngasih cerita triumphant ya kan nggak tahu jadi kayak dan banyak kisah-kisah itu nggak bertentangan dengan doktrin iman Kristen bahkan gue pertama kali ketemu interpretasi kayak gini tuh dari temen yang dia Katolik Timur sih atau Katolik Bizantin kita sebutnya dia malah dia bilang ke gue dia percaya Musa itu tidak eksis, Abraham tidak eksis, Adam tidak eksis. Waktu itu gue emang udah open sama interpretasi kayak gini, cuman kayak kaget aja, Musa nggak eksis, gini 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 gini. Terus dia baru bilang, terus dia bilang, oh ya ini tuh apa polemik Yahudi gitu kan. Jadi kayak ada tradisi yang maksudnya dalam Kristen itu tradisi literal yang benar-benar literal itu nggak ada dan memang tradisi bertahun-tahunnya gue gali lagi semuanya tuh punya level eksegesi sendiri jadi kayak nggak ada tafsiran yang benar-benar literal jadi kayak selama ini tidak mengganggu doktrin utama ya kayak kisah supernatural gitu yang nggak harus ditafsirin secara literal kecuali kayak Yesus mujizatnya dan lain-lain nah itu kan lain cerita ya. Tapi ada ininya nggak, ada kayak kriterianya nggak bahwa nih kisah ini mesti secara literal, kalau kisah yang ini tuh nggak boleh secara literal tapi secara metafora gitu. Itu ada pembatasnya nggak atau kriterianya nggak? Kalau level tafsiran sih dilihat ya kayak apa kata Bapak Gereja, apa kata sains tuh bilang apa. Jadi kayak ngelihat kayak data saintifiknya tuh gimana, terus kayak tafsir hermeneutikanya ini tuh ditulis dalam konteks apa, di era apa, terus kayak tafsiran Bapak Gereja. Kalau di Katolik sih karena tafsiran Bapak Gereja sih itu termasuk salah satu yang dijadiin referensi ya, jadi landasan misalnya kayak ini Bapak Gereja si Agustin ini bilang apa terhadap ayat ini, terus kita examine lagi kan, kita cross check lagi, sains bilang apa gini 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 gini. Pokoknya banyak lah pokoknya kriterianya kita harus lihat Bapak Gereja, terus kita harus lihat bahasa aslinya, harus lihat dulu ini konteksnya apa, perikop sebelumnya apa, perikop sebelahnya apa, ayat sebelumnya apa, ayat setelahnya apa, dia ditulis tahun kapan, terus ini kayak tujuannya apa, misalkan kayak kalau gospel nih, gospel kan biografi kuno, terus kayak banyak tujuannya sebagai teologis, ya berarti kayak kisah-kisahnya kayak mungkin Virgin Birth itu mungkin tidak historis, tapi tujuan dari kisah ini adalah teologi di mana Yesus itu Mesias yang dilahirkan oleh perawan murni meskipun mungkin Virgin Birth itu tidak historis ya itu contoh jadi kayak banyak kriteria sebenarnya itu harus di itu gue harus apa bahas lebih jauh tentang hermeneutika sih tapi kalau gambaran besarnya sih apapun bisa dijadiin parameter jadi kayak mau itu science mau itu dia bahasa asli linguistiknya apa filologinya apa kritik teksnya gimana karena kan banyak ya. Kan ini kan juga dilakuin sama scholar sebenarnya. Kayak mereka kritik teks, source criticism dan lain-lain. Jadi kayak oh Teta ini ditulis dalam konteks ini. Kayak tadi yang Genesis kan ini ditulis dalam konteks polemik terhadap kisah creation mirip kepercayaan yang lain gitu. Hmm. Agak panjang sih kalau mau dibahas tapi gambaran besarnya sih itu. Itu masih menurut gua personally ya. Jadi ya mungkin ada yang lebih akurat di sana mungkin
teman-teman bisa riset ya, soalnya ini hermeneutika ini memang satu buah hal yang panjang sih. Tapi ini konteksnya Bible ya. Tapi sains itu adalah salah satu ininya kan, salah satu penentu apakah dia tuh mau diterjemahkan secara harfiah atau secara metafora. Oh betul, gue baru ingat karena ada kepercayaan medieval di mana mereka percaya ada dua buku. Yang satu adalah buku Tuhan, yaitu Bible, satu ada buku alam, yaitu natural science. Pokoknya doktrinnya seperti ini. Kedua buku ini adalah sama-sama dari Tuhan. Hmm. Terus kedua buku ini tuh sama-sama benar. Kalau misalkan salah satu mengkontradiksi buku yang lainnya, maka berarti yang kena kontradiksi itu harus direvisi, reinterpretasi ulang. Jadi kayak heliosentrisme nih, awalnya kan percaya geosentris semua kan, karena ini memang konsensus selama 1.500 tahun, apa geosentris Ptolemy. Ya. Ini contrary sama mitos populer ya. Jadi geosentris itu sebenarnya memang konsensus terbaik pada zamannya sampai 1.500 tahun lebih lah. Nah, nanti begitu udah ada penemuan baru, mereka ganti konsensus kok tafsirnya tetap diganti. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Kayak sedikit deh transisi dari geosentris ke heliosentris. 1.500 tahun konsensus megang Aristotelian kan, model Ptolemaic geosentris. Nanti setelah abad 16 ke abad 17, konsensusnya bergeser ke model geohelio. Jadi Hmm. dia kombinasi antara Copernicus punya model sama geosentris yang dibikin sama Tycho Brahe. Itu selama 2 abad, dari abad 16 abad 17 itu konsensusnya. Nanti begitu udah abad 18 ke atas, pertama kali ada stellar aberration ditemukan, terus si Newton berhasil menggabungkan apa gravitasi dia dengan gerak hukum gerak planetasi Kepler, baru nanti udah mulai diganti ke heliosentris, bergeser konsensus saya ke situ. Nah, jadi tuh ini tuh salah satu contoh di mana sains itu dipertimbangkan untuk tafsir ayat Bible, karena Katolik itu juga mereka tuh demen sains gitu loh, kayak mereka tuh ngerasa kayak, oh, Tuhan menciptakan dunia ini dengan rasional kan, Tuhan kita rasional, jadi dunia ini diciptakan dengan rasional, jadi bisa kita examine secara rasional. Hmm. Jadi ya tentu apa ini pun juga dijadiin parameter untuk menafsir kitab suci. Gimana cara lu menjawab tuduhan bahwa cara yang seperti itu tuh adalah cherry picking? Maksudnya gini, kalau misalkan kita mampu untuk membayangkan sebuah dunia yang dimana ternyata secara saintifik manusia itu emang berasal dari tanah lah katakan kayak gitu, atau dari debu langsung jadi manusia gitu. Itu kan berarti kita tuh karena penemuan saintifiknya seperti itu, maka kita tidak perlu menafsirkan kisah penciptaan itu secara metafora. Tapi kita hanya ya udah literal aja. Toh penemuan saintifik udah mendukung kayak gini gitu. Berarti itu seolah-olah kayak eh, bagaimana kita menginterpretasi kitab suci itu juga sesuai perkembangan sains. Makanya itu kayak cherry picking gitu nggak sih? Buat lo itu gimana gak? Kalau menurut gua itu sebenarnya adalah satu poin yang bagus kalau emang lu berhadapan sama fundamentalis, seorang yang fundamentalis sih, kayak oh iya ini literally benar, mau itu Quran atau Bible, kayak oh iya nih kita terpapar present dari cosmic dust kan, dust Hmm. jadinya kayak oh iya abu benar gitu. Itu ya gua setuju itu cherry picking. Tapi kalau dibilang cherry picking untuk tradisi Kristiani lah, gue ngomong tradisi Kristiani ya, tradisi Kristiani secara keseluruhan, masalahnya dari awal memang metodenya seperti itu, sudah di-establish kalau akan ada perbedaan level eksegesis, mau dia literal atau mau dia metafora atau mau dia pakai topologikal atau dia pakai ditafsirin secara moral gitu, itu sudah dirumuskan lama banget, jauh sebelum ada modern science. Dan ini sudah benar-benar dipraktekin sama Philo dari Alexandria gitu. Jadi kalau mau dibilang, oh ini sebenarnya cherry pick aja nih. Nah, masalahnya dari awal konsisten seperti ini, bukan kayak dari awal literal terus tiba-tiba karena apa sains mengkontradiksi agama jadinya oh kita ikutin sains deh jadi cherry pick. Ya. Enggak, menurut gue sih itu asumsi pribadi aja, di mana ini berangkat dari asumsi kalau tradisi satu agama itu dalam menafsir kitab suci adalah 100% literal gitu. Hmm.
Padahal kenyataannya enggak, malah udah jauh banget dari zaman medieval, bahkan jauh sebelum zaman medieval. Pas zamannya si Origen tadi, Origen itu dia hidup di abad kedua. Jadi kayak udah dilakuin 1800 tahun kok Anda malah bilang cherry pick. Itu aneh, kecuali fundamentalism ya, karena eh, kayak Wahabi, kayak evangelical fundamentalis Kristen itu adalah gerakan abad 19. Jadi kayak usianya memang masih muda. Itu oke lah. Itu kalau mereka ya cherry pick. Pendapat lu apakah sama dengan teman-teman gue yang Muslim nggak? Soalnya kan kalau Muslim itu ketika gue tanya kayak gini, itu tuh mereka menganggap bahwa karena perkembangan sains bisa menentukan bagaimana kita menafsirkan kitab suci, itu tuh seolah-olah kitab suci itu ada di bawah dan sains itu ada di atas gitu loh. Dan mereka tuh makanya mereka menolak itu. Jadi kitab suci itu mesti ada selalu di atas. Jadi sains mau gimana pun ya dia nggak bisa mengubah penafsiran kita tentang ini atau gimana gitu. Lu memandangnya seperti itu nggak bahwa kalau misalkan perkembangan sains itu bisa mengubah penafsiran kita terhadap kitab suci, itu seolah-olah kitab suci itu ada di bawah gitu, ada levelnya kayak turun gitu. Itu sebenarnya yes dan no sih. Tapi itu mungkin kalau Muslimnya itu mereka tuh masih berpegang bahwa atau sebenarnya mungkin bukan karena mereka ya, tapi mungkin Islam itu kan menganggap Al-Quran sebagai salah satu kitab suci yang benar-benar kayak sangat holy gitu kan. Hmm. Jadi kayak mereka ngerasa oh ini nggak harus ada di atas segalanya. Ini tuh sebenarnya mirip dengan konsep Protestan sola scriptura, yaitu Alkitab itu adalah yang paling tinggi gitu, otoritas tertinggi. Jadi kayak Alkitab ngomong apa, jadi kayak postulatnya tuh Alkitab. Alkitab ngomong apa, kalau sains ngomong apa, ini bisa jadi sains yang harus ikut gitu. Hmm. Kalau gue memandangnya, kenapa gue bilang yes or no? Satu sisi yes itu karena kalau yang tafsiran yang berhubungan dengan hal-hal yang enggak doktrinal gitu, kayak yang tadi tentang heliocentrism atau mungkin tentang teori penciptaan, kayak itu kan bisa ditafsir dengan, gue bahkan bisa menganggap Adam dan Hawa itu tidak eksis, tapi tetap doktrin Kristen seperti dosa asal tuh tetap bisa gue Hmm. percayai, gue pegang. Tapi kayak no itu maksudnya kayak karena sains nggak menyentuh doktrin sentral, di mana kan kayak kalau tahu ada Nicene Creed itu apa, pengakuan iman Nikea itu kan kayak aku percaya Trinitas kan, kayak gimana caranya sains tuh mengkontradiksi Trinitas gitu. Atau kayak Katolik kan harus percaya konsultan apa transubstansiasi ya, di mana ketika menerima komuni roti dan anggur itu benar-benar menjadi badan, dan maksudnya benar-benar jadi daging dan darah Yesus. Itu sains tuh gimana cara kontradik ya? Sains kan cuma bilang oh mana mungkin sih bisa jadi roti bisa jadi daging manusia, itu kan nggak bisa kan. Tapi kayak ya itu justru kayak misteri iman dibilangnya. Jadi kayak kalau mau dibilang sains itu apa, Alkitab itu di bawah sains, ya kalau hal-hal yang berhubungan dengan natural world atau yang emang enggak doktrin inti itu nggak masalah. Hmm. Kayak yang ayat Joshua tadi kan, tapi akan kayak dipakai, bisa dipakai ke, kan ada cerita di mana pas Yesus lahir kan ada tiga wise men tuh, three wise men yang dia ikuti bintang supaya datang ke Yesus. Itu sebenarnya bisa ada astronominya di situ. Gue kemarin baru dikasih tahu. Maksudnya kayak ada hubungannya sama astronomi. Nah itu kan bisa itu kan kayak istilahnya science itu di atas Alkitab kan. Maksudnya kayak ceritanya cuma bilang oh wise man ini ikutin bintang, tapi kayak penjelasan detailnya belajar astronomi Masalahnya itu. lu nganggap Oke. bahwa beberapa ajaran doktrin dalam Kristen itu ada doktrin inti yang sama sekali nggak bisa digugat, ada beberapa yang bukan katakanlah non inti ya, yang mungkin Oh bisa iya, digugat gitu. Tapi kalau gue lihatnya sih gitu. masalahnya teman-teman Muslim gue mungkin memandang semua dalam Al-Quran ini adalah doktrin inti, makanya mereka akan menempatkan ini di atas gitu loh, nggak boleh turun ke bawah. Oh, itu memang ada sih yang kayak gitu. Bahkan di Kristen sendiri juga ada yang seperti itu. Mungkin kalau Ken Ham lah, contoh paling gamblangnya Ken Ham kan Kenham, dia kan bilang oh nggak bisa, evolution ini evil gitu kan, ini ya. ngebuat manusia jadi evil gini-gini. Dan orang Kristen yang kayak percaya evolusi kayak Francis Collins ini adalah orang-orang heretik yang juga evil gitu kan. Ada orang-orang Kristen yang seperti itu memang, cuman kayak menurut gua ini silly aja, kayak aneh. Di saat bahkan kalau ini kan ngomong evolusi ya, sainsnya evolusi nih, evolusi sendiri kayak sama gereja Katolik tuh nggak
pernah ada konflik besar, maksudnya buku Darwin nggak pernah masuk list daftar buku yang harus di-ban, nggak pernah ada perbincangan soal evolusi. Bahkan kalau ya di sempat iseng search, si Pop John Paul II sempat ngomong dia evolusi ini sekarang pas zaman dia ngomongin dia bilang evolusi sekarang sudah lebih dari sekedar teori. Loh dia aja bisa ngomong gitu loh, maksudnya seorang paus. Dan bahkan pokoknya di situ dia selain ngomong evolusi ini sudah bukan lagi sekedar teori, yang berarti evolusi sudah mulai jadi konsensus kan, sudah mulai jadi konsensus. Jadi lihat ini udah jadi teori dan kita harus menerima evolusi gitu. Dan ini kan berhubungan sama doktrin creation ya. Nah, itu aja walaupun doktrin creation ini bukan doktrin yang benar-benar inti sih, tapi memang harus gereja Katolik tuh kayak harus mewajibkan pengikutnya percaya kita tuh manusia keturunan dari satu buah pasangan laki-laki dan perempuan. Tapi kan nggak harus secara literal gitu. Maksudnya nggak harus benar-benar Adam dan Hawa gitu. Mungkin orang lihatnya, wah ini udah pasti anti sains soalnya kan harus Adam dan Hawa. Ah, enggak juga sih. Yang kayak tadi yang primata, yang dua primata berbeda spesies yang menikah itu valid dalam Katolik. Dan Hmm. itu juga, dan ini kan kayak istilahnya di bawah kan. Jadi kayak prosesnya ini Alkitabnya yang ada di bawah sains seolah-olah. Padahal kayak tetap aja Alkitab tuh lebih tinggi secara doktrin ya. Tapi kayak prosesnya itu loh, kayak kejadiannya itu harus ngikutin sains. Jadi kayak jawaban gue di tengah-tengah sih antara yes dan no. Ya, oke. Apakah Alkitab itu harus di bawah sains atau enggak? Karena kayak mungkin karena Katolik itu tidak menganggap kitab suci itu benar-benar kayak holy kayak Quran sih ya. Soalnya Hmm. kayak benar-benar kayak sola scriptura, atau kayak Muslim yang menganggap Quran itu kayak benar-benar harus ada di atas. Walaupun nggak semua Muslim juga percaya dengan apa Quran yang terlalu levelnya sangat tinggi seperti itu. Ada juga kan yang kayak bisa mengakomodasinya dengan sains. Kalau Katolik karena kita terbiasa balance, jadi kita harus lihat tradisi, kita harus lihat apa magisterium, otoritas gereja, sama kita harus melihat Bible. Jadi kayak lebih lebih balance aja sih kalau buat gue pribadi. Gak, masih seputar scientism ya. Cuman pembahasannya agak berbeda dikit. Oh nggak apa-apa. Kemarin kan lagi ini ya, kalau lu ngikutin sih debat Gungo Gembul sama Pak Ustadz Nuhudin. Oh tahu tapi gue nggak nonton. Tahu aja Eh, rame soalnya di Twitter. ya, ngapain banget. Dan gue ini masih ada hubungannya dengan scientism. Gue pengen nanya, apakah Tuhan itu ilmiah? Sebenarnya jujur aja enggak sih. Ya. Maksudnya kayak kayak yang kayak tadi nih. Maksudnya dalam kepercayaan Kristiani kan Yesus itu Tuhan. Jadi kayak Tuhan jadi manusia. Itu ilmiahnya tuh di mana? Seorang maksudnya satu kalau misalnya ngomongnya the zat ya. Ini satu buah zat yang ada di luar sono yang benar-benar ilahi, satu buah zat ilahi terus bisa masuk yang ada di dimensi lain, bisa masuk ke dimensi kita yang fisikal, terus dia jadi seorang manusia. Itu sainsnya tuh di mana gitu. Makanya kayak gua nggak setuju kalau dibilang Tuhan ini ranah sains, karena memang sains saja nggak bisa ngasih tahu kita apakah manusia itu apa punya human rights atau enggak. Oh gimana mau ngomongin Tuhan gitu, hal-hal metafisik kayak gitu aja dia nggak bisa buktiin. Iya. Jadi kayak Tuhan itu ranah apa filosofi sebenarnya. Cuman science, gue ini ya mungkin sympathize sama New Atheism ini. Mungkin science dalam beberapa hal itu bisa ngedibang hal-hal yang kalau memang hal-hal religius itu berhubungan dengan sains ya, kayak mungkin mujizat-mujizat yang ada di kitab suci atau mungkin kisah-kisah lain. Ini kalau gue ngomong kitab suci kan dibilang bias ya. Mm. Misalnya kayak Emperor Vespasian tuh, Raja Romawi kuno, itu kan dia dikisahkan tuh bisa nyembuhin orang gitu kan. Bisa nyembuhin orang, dia nyembuhin orang sakit gitu. Itu kan tidak tidak itu kan tidak saintifik. Terus kalau 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 misalnya kalian ateis ya kayak anggap oh ini mah cuman karang-karangan aja mungkin, atau mungkin karena mereka tidak punya pengetahuan akan sains modern jadi kayak dibilangnya oh ini mujizat, padahal sebenarnya mungkin ini hal yang natural Eh, itu. Coba kasih tahu aku dulu sebetulnya batasan sains itu sampai di mana sih? Aku juga familiar ya bahwa sains pun bahkan gak bisa menyentuh misalkan moralitas gitu kan. Oh iya, Hal yang baik dan buruk. Dan batas-batas saya.
Hmm. dunia alam aja lah, kayak apakah hal-hal tersebut tuh mempengaruhi dunia alam gitu. Kayak kalau Stephen Law berargumen, ya memang sih Tuhan itu ranah filosofis, tapi sains itu kayak bisa ngedibang hal-hal yang berhubungan dengan religiositas. Ini Hmm. cukup menarik juga sih terakhir gue baca. Hmm. Salah satunya adalah dia bilang miracle kan. Nah, kalau miracle itu kan masih termasuk ranah sains gini 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 Ya. gini. Ya bisa, cuman kalau ternyata Tuhan tipikal model Tuhan rasional yang kayak oh nggak ada miracle itu, kayak semua apa bahkan laws of physics ini itu Tuhan yang diciptain gitu, tapi semuanya rasional, mujizat itu maksud apa, mujizat itu kayak dirasionalkan apa apa segala, itu sains tuh bisa ngomong apa gitu, kayak nggak bisa untuk ngomong oh Tuhan yang kayak gini-gini eksis atau nggak eksis, itu nggak bisa. Atau mungkin Tuhan Einstein itu kan lebih ke kayak Tuhan Einstein kan. Ya walaupun kalau Tuhan teis kan bisa bisa Tuhan personal yang memang dia nyiptain, tapi udah habis itu udah nggak ngapa-ngapain lagi, atau itu mungkin deistik ya orang bilangnya. Ya. Ada Tuhan teis yang memang Tuhannya tuh nggak kayak gitu, cuman lebih ada personalitinya, kayak orang-orang yang percaya Tuhan tapi dia nggak percaya agama, tapi Tuhannya tetap teis ada. Atau mungkin kayak Tuhan Einstein yang panteistik, itu gimana cara sains nge-refute hal itu nggak bisa lah, itu kan saya ranah filosofis. Makanya kenapa kan pada pakainya argumen kayak problem of evil, problem of suffering, divine intention, ini semua kan sebenarnya filosofis. Sains itu gimana bisa menyentuh hal itu. Kayak ngomongin soal evil ada suffering gini, sains kan tidak bisa menjelaskan suffering ini. Bukan, oh suffering itu natural aja ya, kayak ya gitu. Kayak itu batas-batasnya sains adalah sains hanya bisa mendeteksi hal-hal yang natural. Ini batasnya sains ya. Kalau kayak mau kalian mau percaya Tuhan atau enggak sih itu beda urusan ya. Pokoknya Eh, sains batasnya di situ. eh, lu lu mungkin pernah baca ya bahwa di tahun 2006 kalau nggak salah atau 2004 gue lupa, itu kan sempat ada ya pengujian terhadap doa yang dilakuin sama Templeton Foundation. Jadi doa nih diuji gitu loh. Dan ternyata hasilnya nggak ada dampak sama sekali ketika kita mendoakan seseorang gitu. Bahkan seorangnya malah makin jelek kondisi kesehatannya. Nah, poin gue adalah, well, maybe bisa aja kalau, oh maksudnya eh, Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh sains. Tetapi katakanlah apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika apa yang dilakukannya itu masuk ke alam ini, itu kan bisa Oh, oke. dicek juga kan? Oh iya Contoh ya, ini gue kayak ngerti. Ini eh, kayak ini kayak Stephen Law tadi. Oke, memang Tuhan memang filosofis gitu kan, tidak bisa disentuh sains karena ranah filsafat. Tapi ya ada sains tuh kayak bisa ngedibang hal kayak gini yang memang berhubungan langsung sama natural world kayak doa tadi gitu. Cuman itu menurut gua kalau yang soal doa itu itu subjektif sih. Jadi kayak oh ya kita ada doain orang, oh ternyata orangnya nggak baik ini kan. Oh ternyata kita doain 100 orang, 100 orangnya tidak menjadi baik, malah semakin buruk gitu. hmm, Apakah ini bukti Tuhan yang tidak ada? Ya, mungkin aja gitu kan. Tapi ternyata begitu kita coba lagi kayak oh kita ke 100 orang lain, ternyata orangnya jadi baik, itu gimana kan jadi nggak reliable kalau kayak gini. Terus kan konsep doa sendiri kalau di Kristen ya, mungkin Islam harusnya juga punya konsep yang sama sih. Kayak kita doa, Tuhan bilang, Tuhan nggak bilang iya, enggak, tapi Tuhan bilang suruh kita tunggu. Terus pas yang kita ngelakuin percobaan itu, pas banget Tuhan lagi nyuruh nunggu. Jadi kayak efeknya mungkin mungkin dia setelah didoain jadi buruk, tapi ntar ke depannya siapa tahu jadi baik. Itu kan sebenarnya nggak ada yang tahu, dan memang sains tidak bisa membuktikan itu benar atau enggak gitu. Apakah ini ada kuasa Tuhan atau enggak? Cuman kan reasonable kalau memang oh iya doa nggak ada efek, ya udahlah gue nggak percaya Tuhan itu, jadi justifikasi itu reasonable ya. Kalau gue sih gitu sih. Bahkan kayak Tim O'Neill aja dia juga bilang dia memang ateis dan dia nggak percaya miracle karena maksud dia gini, miracle itu menurut dia adalah kalau nggak natural event atau enggak kayak laporannya itu salah gitu. Tapi literally sebenarnya sains tidak bisa benar-benar disprove atau ngeproof ini tuh miracle atau enggak. Kalau gue sih gitu lihat ya. gue paling bakal ngejawab bahwa kalau misalkan kita membuktikan ternyata doa tuh nggak ada eh, pengaruhnya, nggak ada dampaknya apapun, itu tuh sama sekali tidak mendibang Tuhan ya. Itu sama sekali tidak membantah kalau Tuhan tuh ada. Tapi itu membantah Tuhan yang aktif di dunia ini. Ya enggak? Karena Itu bisa jadi, masih oh itu masih masuk akal sih, kayak oh doa ternyata nggak ada efeknya, ya mungkin aja Tuhan ada tapi Tuhannya diam gitu kan, kayak Tuhannya si Voltaire gitu diam, iya, atau kayak Tuhannya si Einstein kan panteis, di mana apa bahkan dia bilang manusia itu sebenarnya panteis kan, manusia itu juga adalah esensi ilahi ya, jadi kalau kayak gitu ya oke Tuhannya diam gitu.
Ya bisa sih, makanya kan sebenarnya Tuhan yang paling sering dikritik di philosophy of religion itu adalah Tuhan classical monotheis, bukan Tuhan deis atau Tuhan panteis gitu. Ya, Tuhan personal classical theist, ya monotheis, dia monotheistic, triomni, itu dua itu yang dikritik. iya. Makanya gue kalau lihat perdebatan kayak OPI dan sebagainya itu biasanya debatinnya adalah theistic sama naturalism. Itu gue nggak pernah ngelihat kayak deistic. Mungkin ada ya, tapi gue nggak pernah baca gitu. Biasanya yang diperdebatin itu adalah naturalism versus theistic gitu loh. Yang Karena dari itu kan juga sejarahnya memang Barat kan, yang kita ngomongin Barat, jadinya sejarah mereka adalah monotheistic trinitas sama ateism naturalistik, naturalistic atheism. Ini juga yang sebenarnya dikritik sama beberapa philosopher of religion, termasuk salah satunya Samuel Jonathan yang sekarang dia lagi S2 di University of Oklahoma gitu. antinomi. Dia iya itu yang ada di Antinomy Institute, si Samuel Jonathan. Dia itu juga pernah nulis, gue dulu ikutin storynya. Kalau apa filosofi of religion ini terlalu terbatas sama ateis, agnostik, dan monoteis Kristen lebih lebih tepatnya. Padahal kan kita ngomongin agama gitu ya. Hmm. Saya ada juga kayak animisme atau mungkin dari polytheism, kayak kan termasuk teis kan, polytheis, terus Hmm. tradisi lainnya dari Asia Timur atau Asia Tenggara gitu, atau animisme dan lain-lain. Gue setuju juga sih, karena kayak kan judulnya tuh philosophy of religion. Religion ini kan nggak terbatas sama Kristen Islam, jadi kayak harusnya diluas lagi dong. Dan Ya. kalau memang ada yang mau kayak bikin case atau kontribusi ke deisme atau panteisme, gue nggak masalah gitu. Karena kan memang harus inklusif ya. Ini gue ngomong kayak gini terdengar liberal dan mungkin apa, terlalu open minded, tapi sebenarnya saya tuh sangat konservatif. Cuman kayak gua berpandangan sebenarnya kita bisa loh eksklusif dan inklusif di saat yang bersamaan. Iya. Kayak oke, apa semua agama punya kebenaran masing-masing, tapi tetap kekristenan adalah agama yang paling benar gitu. Dan dan apakah ya dia bisa masuk surga? Bisa aja, tapi kayak kalau kalau di Katolik kan kebenarannya lebih benar gitu kan, lebih banyak. Jadi gamble lebih lebih chance lebih tinggi. Nah itu kalau gue pribadi ya, memandang memandang, maksudnya ini point of view gue pribadi. Tapi kalau soal yang philosophy of religion tadi, ya kayak terlalu terkerangkeng gitu. Maksudnya baca Schellenberg, baca Paul Draper, baca William Rowe, mereka semua tuh ateis. Terus apa yang di kubu sebelah nih, Ed Fesser, si William Lane Craig lah bisa dibilang, terus si Alvin Plantinga, terus Joshua Rasmussen, terus kayak gue kasih nama lagi Eleanor Stam atau Peter van Inwagen, itu mereka semua kan Kristen. Hmm. Kalau yang Muslim mungkin ada, tapi gue nggak tahu karena mungkin belum Muhammad Ijab. itu buang aja itu bukan itu tuh, Makanya gue langsung makanya kak buyar gue ya, di kurang ajar emang. makanya untuk argumen dari atheism itu sendiri kayak the power of evil atau divine hiddenness itu tuh khusus buat agama Anda doang ya. Tuhan lu doang. Bahkan untuk beberapa Muslim pun itu nggak masuk loh kayak the power of evil. Mereka kayak, oh ini emang ini masalah ya? Enggak, ini bukan masalah. Oke, enggak, makasih banget udah ngomongin segala hal mengenai New Atheism, Scientism, bahkan argumen filosofis kayak